pertanyaan saya, lagu ini karena sekarang banyak orang berjuang karena uang. Saya akan menyampaikan potret kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekarang terjadi. Pada waktu 1928, mungkin saya nggak perlu memperkenalkan diri kalau gitu ya, karena ini bapak-bapak adik-adik tidak tahu saya. Kebetulan saya juga ada di BPS begitu bersama Pak Denny, Pak Yayat, Pak Dangguaya. Pak, saya menyampaikan terima kasih Pak Yayat menyiapkan tempat dan sarana dan acara ini. Saya kembali 1928. Yong yang ada di Nusantara itu berkumpul untuk menyampaikan sumpah pemuda bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbahasa satu. Indonesia sudah lahir 1928. Pada saat itu semua orang, semua suku hadir bergabung, kecuali Cina. Cina tidak mau bergabung dalam acara itu. Kenapa saya harus berjelas? Gini, kita bangun rumah rame-rame, bersujian, ya yang di rumah keluarga itu berkiuk di rumah. Yang tidak wajar kalau ada orang pendatang baru terus mau duduk atau mau berkiuk, mau duduk yang paling enak. Itu tidak wajar. 19 tahun sudah dilakukan seperti itu. Nah, 1928 itu merupakan satu embrio dari perjuangan yang bersifat nasional. Semula di Nusantara ini sudah berjuang melawan penjajah, tetapi kesukuan kewilayahan tidak berhasil. Maka dibentuklah Sumpah Pemuda sehingga lebih terkoordinir untuk mengusir BPS ini dibangun seperti itu. Di Jawa Barat saja ormas itu banyak sekali. Termasuk BPS saya, ketuanya CP ada di sini. Banyak ormas yang ada. Masing-masing berjuang sendiri. Guru berjuang sendiri. Kelompok Islam berjuang sendiri. Tidak akan berhasil. Para senior-senior mempunyai niat baik membentuk BPS. Inilah BPS yang kita hadir pada pagi atau siang. Harapannya nanti ke depan BPS ini menjadi satu embrio wadah perjuangan yang bersifat nasional. Tetapi nggak usah bicara nasional, bicara Siliwangi, bicara Jawa Barat, bisa apa tidak? Bisa dan tidak, jawabannya ada di bapak-bapak itu semua. Ya, baik. Selanjutnya saya melihat potret yang ada sekarang. Pada waktu saat terakhir Pak Harto memimpin Republik ini, Indonesia sudah menuju ke titik puncak untuk menjadi macan di Asia Tenggara. Barat dan Timur tidak suka untuk Indonesia seperti itu. Maka namanya Pak Harto harus turun. Nah, pada waktu 98 Pak Harto turun, mulailah orang berdemo dan sebagainya. Yang paling ironis adalah tidak suka kepada TNI. Saya ada di Senayan. Jadi bukan kata cerita, kata saya ada di Senayan. Saya sudah ingatkan kawan-kawan, awas saya bilang. Ada LSM asing yang masuk, saya sebutin. Walaupun yang membawa LSM itu orang Indonesia, tapi itu adalah komprador. Saya bercerita ini supaya di ruangan ini saya tidak berhadapan dengan para komprador, para pengkhianat.
semua aturan yang ada di DPR itu berdasarkan ini loh, uangnya program ini loh. Maka undang-undang itu sudah berbau kapitalis. Undang-undang itu sudah berbau komunis. Karena antara barat dan timur berkeinginan memiliki republik ini. Kalau ibarat manusia, ini ibarat gadis cantik. Kalau kita dulu sekolah, Zabur kasih istiwa kayaknya. Karena kita ada di istiwa. Tapi sekarang sudah menjadi habis dipakai dia mau persiapan jadi KM. Nah, kalau kita jalan naik kereta zaman dulu gitu ya, lihat kiri kanan banyak. Sekarang kita tidak bisa. Jika kalau kita kenal dulu namanya Jawa Lupa, karena sumber beras kita bisa minum enak sekarang tidak. Setelah Perang Dunia, untuk menguasai negara orang, maka tidak bisa dilakukan lagi dengan cara kekuatan militer. Maka dilakukan dengan namanya perang asimetris. Semua kehidupan manusia, kehidupan bangsa ini, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan angka dimasukin semua. Secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Sekarang kita rasakan. Apa yang tidak bisa sekarang? Semua undang-undang orang tidak bisa seperti itu. Omnibus Law. Wah, berpilih-pilih termasuk saya juga panas-panasan di lapangan. Harus selesai. Bukan terakhir, beberapa waktu yang lalu Presiden mengeluarkan Kepres 17 tahun 22, Kepres 02 tahun 23, Kepres 04 tahun 23. Di dalamnya memang tidak ada tercantum kata permintaan maaf pemerintah terhadap PKI. Tetapi kalau kita teliti isinya semua sama dengan saya minta maaf. Yang membikinnya bahasanya pintar. Kepres 02, Kepres 02, seluruh departemen, 19 departemen termasuk TNI harus mendukung pelaksanaan Kepres. Kepres 04 melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan terhadap turunan PKI. Waktu dari awal keluar Kepres 17 saya sudah sampaikan bahwa kalau pemerintah mengatakan seperti itu, kalau secara terang-terang tidak ada, pelakunya siapa? TNI atau Polri atau Islam? Dan begitu. Saya sudah pertanyakan, apakah TNI sudah tidak membuat satu respon atau kajian strategis tentang hal ini? Baik, saya lanjut. Pada waktu Kepres 02 keluar, saya juga sudah sampaikan, juga seluruh departemen membantu pelaksanaan pemberian bantuan terhadap para PKI. Nah, yang korban dari TNI sama tentara, TNI sama Islam atau tokoh itu bagaimana? Disinilah terletak-letaknya ketidakadilan. Harusnya kalau mau bicara tentang pelanggaran HAM, mulai Indonesia merdeka sampai terakhir kasus kilometer 50 baru hadir. Siapa pelaku? Saya sampaikan di sini, PKI tidak pernah membongkar peristiwa PKI mulai dari abad 8. Tapi PKI membukanya yang tutup kemarin mulai tahun 6. Karena kenapa? Musuh setelah kembali dari Uni Soviet, kalau sekarang Rusia, musuh akan membuat negara Soviet Indonesia. Ini jelas kan?
Pada waktu kalau kumpul-kumpul, musuh itu Aidit masih dipikir. Musuh tidak berhasil, Aidit yang muncul setelah dapat dukungan dari Tiongkok. Itulah Mao Zedong menyampaikan, saya bantu 100.000 putu cum untuk rebut Indonesia, membentuk angkatan kelima. Para senior-senior TNI, Pak Yani CS, Pak yang lain-lain menolak terjadinya angkatan kelima. Itulah beliau korban. Dulu salah satu putra kedua jadi anggota saya di KSU. Saya tanya, apa komentar tentang peristiwa ini? Sebenarnya jawaban tunduk. Karena dia melihat bapaknya sendiri ditembaki. Pertanyaan saya, kita yang prajurit, keluarga PSI, mau diam? Oke, saya lagi. Karena situasi sekarang berdasarkan Undang-Undang 2002, maka lembaga tertinggi negara tidak ada. Yang ada adalah lembaga tinggi negara, Presiden, DPR, MPR, DPD, MK dan sebagainya. Jadi masing-masing bisa berbuat seenaknya. Kepres 17 tidak ada kesepakatan dari DPR selaku lembaga tinggi negara. Tapi Presiden menyampaikan. Presiden mengajak orang Indonesia yang ada di Uni Soviet dan Ceko dan sebagainya untuk kembali ke Indonesia. Kita tentunya tidak melarang, tetapi harus ada ketentuan bahwa kalian boleh kembali ke Republik Indonesia, harus menghilangkan paham komunis dan tidak boleh membiarkan paham. Tadi disampaikan pembukaan UUD 45. Ada Pancasilanya, bukan tidak dikatakan. Ada yang intelektual mengatakan tidak ada kata Pancasila di UUD 45, pembukaan UUD 45. Ya benar, isinya ada. Dengar. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu sudah memberikan atau menjiwai daripada sila-sila. Kalau kita melihat kepada Pancasila, maka manusia Indonesia itu seharusnya manusia yang agamis. Jadi yang tidak agamis harusnya memang tidak boleh ada di Indonesia. Makanya ada upaya bagaimana mengirim kepada Pancasila satu. Terakhir diputar diperas jadi gotong royong. Ini harus jelas kita semua. Tahun ini tahun penentuan untuk kita semua. Tahun ini tahun penentuan untuk anak-anak kita semua. Baik, lanjut. Semua perundang-undangan SUR 2002 tidak lagi berpihak kepada rakyat. Jadi nggak usah ngotot. Kita nggak boleh ngotot. Karena kenapa? Aturannya, undang-undangnya begitu, aturan di bawahnya sama. Kan begitu? Mana? Undang-undang yang mana berpihak kepada rakyat? Kejadian Rempang ini adalah akibat dari 2002. Gak usah bapak-bapak yang ada di sini bicara Rempang, begede bagi. Ada pengusaha yang punya tanah hanya 2-3 hektar, sudah keluar izinnya berpuluh hektar. Orang yang ada di sini silakan keluar. Datang di Gede Bagi. Kata siapa? Kata saya masuk ke komplek rumahnya Bagi. Saya selalu membuktikan diri, tidak kata orang, dan saya buktikan. Nah, ini akibat dari semua undang-undang yang berubah. Tidak ada lagi keberpihakan kepada rakyat. Saya tidak mau masuk Rempang kepada ranah kepemilikan. Itulah saya tidak mau. Karena saya tidak mempelajari sejarah itu secara lengkap. Tetapi yang menjadi masalah,
Pemerintah harus menyelesaikan secara arif dan bijak. Itu rakyat kita, itu saudara kita. Dan mungkin bapak-bapak yang punya putra jadi TNI dari Polri sampaikan, kita makan gaji dari uang rakyat. Saya tidak masuk ranah hukumnya. Karena kalau kata Mahfud, bukan pengosoran, bukan pengusiran, pengosoran. Mahfud sendiri. Sama dengan dulu waktu mau pulang, bapak mau lebaran. Mobil tidak boleh, pulang kampung boleh. Dia kehilangan cara berpikir. Baik, 2002 sudah tidak berpihak lagi kepada untuk menuju kepada tadi yang dibacakan harus kembali UUD 45 untuk tujuan nasional. Baik, saya lanjut. Undang-Undang 2002 tidak lagi berpihak kepada rakyat. Semua pemenangnya masuk pengadilan manapun, yang menang adalah pemilik uang atau negara. Yang bilang uang siapa? Juga manusia. Indonesia dibilang sumber alatnya hebat, tapi Indonesia utangnya juga hebat. Pertanyaan kita tentunya, sumber alat saya diatur, hasilnya mana? Bapak pernah dengar di TV, Indonesia menggali sumber alat ini, makanya dapat sekian triliun. Ada. Mari kita berpikir. Nah, kalau 2002 isinya adalah berpihak kepada rakyat, 245 berpihak kepada rakyat. Seluruh isi alat ini di Indonesia ini itu punya kita, punya rakyat. Tadi di dalam pembukaan untuk kemakmuran rakyat. Orang tua kita, padahal profesornya dihitung sama jari, insinyurnya dihitung sama jari, jenderalnya juga dihitung sama jari. Sekarang jenderal bisa berkabrek. Ya, banyak sekali jenderal. Entah jenderal kardus juga nggak tahu. Profesor juga banyak. Tetapi cara berpikir yang sudah mundur ya. Baik, saya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 2002, pemilihan dilakukan secara langsung. Itu tidak sesuai dengan dari Pancasila yang tepat. Itu sistem kapitalis. Uangnya mahal. Saya tanya kepada bapak-bapak yang lebih bupati, kira-kira berapa sih keluar uang? 50 miliar. Bupati, tergantung di dalamnya. Gubernur lebih gede lagi. Kalau presiden triliunan, saya lihat volumenya belum pernah. Saya tanya, bupati keluar uang 50 miliar. 5 tahun bisa kembali? Bisa bapak, 2 tahun kembali katanya. Kita sudah kehilangan harga diri. Kalau dulu orang tua kita bilang, nah jangan berbuat salah, kalau nanti kumpul kita keluarga, kita malu. Ya,
orang timur. Tapi sekarang yang baju oranye itu, tahanan itu dari ketok palu, ketawa, tidak ada rasa malu. Anaknya pun bangga, walaupun bapaknya dalam penjara. Dan saya pernah datang di dalam penjara kepada orang yang kotor. Saya tidak salah, mas, saya tidak kotor. Pun saya tahu hidup dia dari nol kok. Nah, itu 2000. Kalau misalkan yang abad 5, itu pemilihannya melalui MPR, lembaga tertinggi negara. Ya. Di dalam 2002, Presiden hanya menjalankan haluan negara. Kalau jangan Pak garis-garis besar haluan negara. Jadi pembangunan itu untuk apa yang dilakukan? Sekarang selera gua mau bangun mall, nanti ganti presiden, enggak, gua bangun diskotik, boleh. Pertanggung jawabnya kepada siapa? Yang bikin gua sama menteri gua bertanggung jawab cuma diri gua sendiri. Padahal begitu jatuh hutang, itu rakyat yang diperas lewat pajak. Dia pendapatan, tol saja bapak suka ke Jakarta, naik 500 perak, 1000 perak nggak terasa. Kali kan berapa ratus ribu mobil itu. Oke. Nah, di 2004 di tahun 45 pemilihan itu dilakukan di MPR. Siapa yang akan jadi calon presiden, maka MPR mendata manusia itu. RH-nya kelihatan, sekolahnya di mana, orang tuanya siapa, jabatan terakhir apa. Kantor saya dulu punya KTP semua menteri. Sekarang loncat-loncat gitu. Habis dari partai ini, karena tidak masuk daftar nomor jadi, pindah partai ini. Yang penting duit. Baru keluar penjara, pindah partai lagi, masuk lagi di DPR. Sepertinya Indonesia tidak ada lagi manusia yang waras. Selanjutnya tinggal bapak rakyat ini mau apa. Kita ini, bapak-bapak ini nanti hanya menyampaikan kepada rakyat, ini loh aturan baru 2, ini loh nanti aturan yang akan 5 dan kembali. Untung ruginya mana? Tolong bapak setempat. Silakan rakyat. Rakyat punya apa? Sekarang kita negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan Anda. Anggota DPR kalau lagi perlu, itu kan uangnya. Setelah itu, kata Bang Maksud yang DPR, saya keluar 5 miliar saja. Begitu keluar 5 miliar, 5 tahun lagi baru ketemu lagi. Kan begitu. Rakyat cukup dengan uang 300.000, beras 20 kilo sebulan. Ini yang harus dipahami oleh bapak-bapak. Makanya saya bilang, saya berterima kasih. Siang ini saya tidak bertemu dengan komprador, tapi saya bertemu dengan para pahlawan untuk bangsa ini, para pejuang untuk bangsa ini. Nah, selanjutnya, kapan itu mau dilakukan? Kalau kembali ke 2045 sebelum Pilpres, maka Pilpres berjalan seperti yang sekarang. Bisa jadi nanti ketua partai menang 5 tahun, udah duduknya enak, 5 tahun tidak akan turun lagi, nunggu 5 tahun lagi, karena aku duduknya kan 10 tahun lagi tidak akan berubah. Kita tidak meninggal. Anak cucu kita belum tentu berani seperti kita untuk berjuang. Nah, kalau kita dengan 2002, maka diberikan batasan calon presiden harus 20% partainya. Kalau tidak bisa. Makanya ini permainan antara yang calonnya Imin, Anies sama Imin. Kalau Imin masuk,
Berarti kan cukup dong. PKB mundur, nggak cukup. Kemarin Demokrat mundur, nggak cukup. Anies. Itu jadi permainan semua. Tetapi kalau tahun 2000, tahun 45, tidak ada presiden threshold. Ya, 20%. Semua anak bangsa silakan maju untuk jadi pemimpin negeri ini. Biarlah terseleksi secara alami sendiri. Bapak Ibu maunya seperti apa? Rakyat maunya seperti apa? Nah, tentang situasi yang terakhir, ini tentunya bukan PR untuk para purnawirawan dan keluarga besar TNI saja, tetapi merupakan PR buat seluruh bangsa Indonesia. Tahun ini adalah tahun penentuan. Oke? Tahun ini adalah pilpres yang menentukan masa depan anak cucu kita. Mari kita berbuat yang terbaik sebagai deposit untuk akhirat. Kalau nanti kita mati, kalau masuk surga bilang kelas 3 masih ada hasil gitu, Pak. Ya. Tapi kalau neraka kelas 1 neraka juga nggak ada. Yang ada bintang silang. Nah, nanti akan ada satu dialog itu, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Jadi PPS ini merupakan payung dari seluruh organisasi di Jawa Barat, harapannya seperti itu, untuk berjuang untuk masa depan bangsa. Saya orang juga, saya masuk. Saya perintahkan kepada saya, Jawa Barat masuk terus. Nggak perlu lagi saya berbicara, oh saya GBN, nggak usah. Saya berbicara untuk bangsa. Saya berbicara untuk satu perubahan. Gak ada KPPI, gak ada PPM, gak ada semua dalam baik. Kalau kita mau menang. Masalah komunis, hati-hati. Pada saat jam-jam terakhir istilahnya, ada ketentuan. Tak 25 dicabut, saya minta maaf. Bapak mau apa? Kata orang tidak bisa. Calon presiden maksimal umur 4 tempat, minimal umur 40. Nanti bisa jadi umur 35. Siapa yang bilang tidak bisa? Saya adalah lembaga tinggi negara. Saya berikan pengertian ini semua. Setelah keluar dari sini, berilah penjelasan. Bapak sebagai orang yang ada di lokomotif untuk perubahan. Bapak berada di dalam perjuangan untuk bagaimana kemakmuran rakyat. Kalau dulu kita angkat senjata lah. Sekarang kita angkat. Gak usah takut, selama kita berjuang dalam satu rel bahwa ini kepentingan bangsa dan negara. Nanti yang tidak jelas silakan tanyakan. Saya kepingin keluar dari sini, tidak ada lagi yang kok. Tidak ada lagi. Silakan tanya. Insya Allah. Nah, yang terakhir, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya Bapak jelas. Yang memulai adalah Purnawirawan Angkatan Darat PPAD tahun 2006. Ketua pengkajiannya Pak Kiki Sanakri. Saya anggotanya. Kajian untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena melihat 2002 banyak penyimpangan. Namanya dikasih nama supaya empuk gitu ya. Kaji Ulang UUD 45. Terus muncullah lagi tokoh-tokoh Prianto dan sebagainya. Terakhir Ketua DPD RI pada waktu acara penyelenggaraan di Senayan. Kebetulan saya hadir pada bidang. Geger di Senayan. Saya bilang kepada dia, buka saja buka. Geger di Senayan. Karena orang tidak mau kembali ke 45. Karena posisi saya juga empuk. Juga mau. Itu saja dari saya. Semoga pertemuan siang ini kita bisa berbuat yang terbaik. Hal-hal yang tidak jelas tolong ditanyakan. Kembali lagi bagiannya juga akan memberikan tempat dan segalanya aktivitas dan para senior. Harapannya juga PPS ini menjadi payung. Karena kita umur tidak tahu. Yang tidak pernah ditentukan oleh manusia yaitu umur. Yang tidak bisa ditentukan kapan waktunya perang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.